Penyesalan suami arogan. Bab 27. Sementara di tempat lain, Arlen begitu kecewa pada Haikal. Jika seorang bawahan bisa memecat bosnya, sudah ia lakukan pada Haikal. Kenapa Nona Davia bisa ke rumah sakit sendiri tanpa ditemani oleh Tuan? Tanya Arlen. Itu karena aku dan dia sedang perang dingin, balas Haikal. Apakah Tuan tidak punya perasaan kalau saat ini dia sedang mengandung anakmu, 3 bayi sekaligus? Dan kamu masih saja piara egoismu. Apa yang kamu bisa menangkan dengan mendiamkannya? Apakah bakalan Grammy Award sebagai aktor pemeran utama pria terbaik dengan sikap dinginnya? Sekalinya dia menggugat cerai dirimu dan berhasil, keesokan harinya banyak pria yang ngantri melamarnya termasuk aku. Kalau bukan mengingat Tuan adalah sumber keuanganku, aku sudah muak bekerja padamu seorang suami egois dan tidak tahu cara bersyukur, umpat Arlen lalu meninggalkan apartemennya Haikal dalam keadaan gusar. Masalah yang dihadapi Arlen saat ini benar-benar membuatnya makin kesal dan juga sumpek. Pasalnya sejak mengetahui Kenzi adalah pengkhianat dalam kubu organisasi mereka, tidak bisa ia temukan pasca tertangkapnya Bianca. Jika Kenzi bisa kabur dan tidak tahu keberadaannya, otomatis akan menjadi ancaman bagi bisnis transaksi ilegal yang sedang digeluti Haikal. Menghilangnya Kenzi saat ini belum diketahui oleh Haikal karena Arlen sudah dihadapkan lagi dengan masalah baru atas menghilangnya Davia. Sekarang ditambah lagi dengan menghilangnya Davia makin membuat Arlen dalam keadaan sesak karena hanya Davia yang saat ini bisa membantu mereka untuk mengetahui pergerakan Kenzi dan mempersempit pencarian mereka pada pengkhianat itu. Haikal benar-benar seorang suami bodoh atau lebih tepatnya idiot. Sudah tahu kalau istrinya itu adalah kunci pengaman bagi organisasinya, kenapa malah membuat gadis itu patah hati dan menghilang seperti ditelan bumi, sesal Arlen membatin. Sementara itu, di rumah sakit, Davia yang masih belum siuman dijaga sendiri oleh Dokter Mariska karena ia tidak ingin putranya Devan menunggu gadis malang itu karena takut terjadi sesuatu di luar dugaannya. Merasa istrinya tidak pernah pulang selama 3 hari ini, Tuan Rusli akhirnya menghampiri istrinya ke rumah sakit. "Di mana istriku?" tanya Tuan Rusli pada Dokter Sian. "Dokter Mariska berada di ruang inap sedang menunggu menantu Anda di ruang VVIP Tuan," ucap Dokter Sian apa adanya. "Menantu?" Sentak Tuan Rusli mendengar ucapan Dokter Sian yang menyebutkan bahwa ia mempunyai menantu. "Sejak kapan aku punya menantu?" batin Tuan Rusli. "Berapa nomor kamarnya, Dokter Sian?" tanya Tuan Rusli. "Kamar 489 lantai 7 Tuan," sahut Dokter Sian. "Terima kasih Dokter Sian." Langkah Tuan Rusli tergesa-gesa saat tahu kalau putranya diam-diam menikah di Australia dan pulang-pulang membawa menantu untuk mereka. Setibanya di kamar itu, Tuan Rusli membuka pintu itu hendak melabrak putranya Devan. "Cek, Le." Dokter Mariska dan Devan bergegas bangkit begitu melihat Tuan Rusli yang menatap wajah mereka dengan angker. "Ayah," sebut mereka kompak. "Apa-apaan kamu Devan? Pulang-pulang membawa istri tanpa kami tahu pernikahan kalian. Apa kamu di luar negeri sedang kumpul kebo dengan?" Tanda hubung. Duar. Mata Tuan Rusli mendelik saat melihat wajah Davia dengan jantung yang sudah tidak baik-baik saja saat ini. Pasalnya wajah Davia sama persis dengan wanita masa lalunya. "Hilda," batin Tuan Rusli lirih hingga tubuhnya beberapa langkah terhuyung ke belakang.
Dokter Mariska menyangka suaminya syok karena mengira Davia adalah istrinya Devan yang sudah hamil besar. Ayah. Gadis ini bukan istrinya putra kita Devan, ayah. Justru Devan hanya menyelamatkan gadis ini saat ia pingsan di tengah jalan dalam keadaan hujan deras. Dan putramu yang bodoh ini mengaku pada staf kita kalau gadis ini adalah istrinya. Jelas Dokter Mariska agar suaminya tidak salah paham pada putranya. Tuan Rusli tidak menanggapi penjelasan istrinya. Justru dia sedang sibuk memikirkan wanita masa lalunya, yaitu Hilda. Istri sirihnya yang tidak bisa ia perjuangkan untuk masuk ke keluarganya karena kasta mereka yang berbeda. Ia harus kehilangan gadis itu saat Hilda hamil 2 bulan. Hilda menghilang karena mengetahui kalau ia dijodohkan dengan wanita pilihan orang tuanya, yaitu Dokter Mariska, putri pemilik rumah sakit yang sekarang dipimpin oleh Dokter Mariska sendiri. Ya Allah! Wajah mereka sama persis. Apakah gadis ini adalah putriku? Anak dari Hilda? Batin Tuan Rusli yang sedang menahan air matanya agar tidak dicurigai oleh istri dan putranya. Mengapa tidak mengabari keluarga gadis ini? Apakah kalian tidak takut dituduh sebagai penculik? Bentak Tuan Rusli saat sudah bisa mengendalikan perasaannya. Masalahnya gadis ini tidak memiliki identitas ayah. Dan putramu ini sangat keras kepala untuk menahan gadis ini dan berambisi ingin memilikinya, ucap Dokter Mariska. Duar. Mata Tuan Rusli melebar mendengar ucapan istrinya. Tidak. Jangan lakukan itu. Jangan membuat skandal dengan menyembunyikan istri orang. Ayah akan ke kantor polisi sekarang, ucap Tuan Rusli sambil melangkah keluar dengan dada sesak lagi sakit. Bagaimanapun juga Devan dan Davia sama-sama anak kandungnya. Ia sangat yakin kalau Davia adalah putri kandungnya dari istri pertamanya Hilda. Jika gadis ini benar-benar putrinya Hilda, maka aku harus membuat gadis ini bicara di mana ibunya agar aku bisa menemukannya, batin Tuan Rusli sambil memegang dadanya yang terasa lebih sakit. Bunda, bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Tanya Devan gelisah akan kemarahan ayahnya. Diamlah. Biar urusan ini dipermudah oleh ayahmu karena gadis ini sudah 3 hari berada di sini dalam keadaan kritis. Jika terjadi sesuatu padanya, apakah kamu akan bertanggung jawab? Bentak Dokter Mariska pada putranya. Tapi Bunda, gadis ini masih dalam keadaan. Tanda hubung. Itu bukan urusan kita. Yang lebih berhak atas dirinya bukan kita melainkan suaminya. Tugas kita hanya menolongnya. Biarkan ayahmu mendatangi polisi agar polisi segera mencari tahu keluarga gadis ini, ucap Dokter Mariska yang sudah ketakutan akan amukan suaminya. Di apartemen miliknya Haikal sedang ada pengintaian polisi untuk menangkap Haikal karena pria datanya Haikal atas bisnis terlarangnya sudah masuk ke dalam laporan polisi. Yang lebih menyakitkan lagi, banyak laporan palsu yang dimiliki oleh polisi untuk menangkap Haikal, yaitu salah satunya adalah peretasan dokumen negara yang dituduhkan padanya. Kalau pagi begini, Tuan Haikal berada di perusahaannya, Pak. Kenapa Bapak tidak mendatangi Tuan Haikal ke perusahaannya saja? Ucap satpam apartemen tersebut pada polisi yang menyamar jadi preman. Baik. Terima kasih atas informasinya, Pak, ucap polisi Akmal. Di perusahaannya sendiri, Haikal dan Arlen masih saja berdebat persoalan Davia yang belum bisa mereka temukan. Apakah kamu tidak bisa melacak semua rumah sakit melalui CCTV untuk menemukan istriku? Tanya Haikal sudah mulai kesal. Masalahnya, hanya ada satu rumah sakit yang sulit sekali diretas olehku karena pengamanannya begitu ketat.
Sepertinya pemilik rumah sakit itu sangat cerdik untuk mengamankan teknologi canggih berupa CCTV mereka yang tidak bisa dibobol oleh kamu sekalipun kecuali Davia, sindir Arlen. Sampai kapan kamu terus memojokkan aku atas kehilangan istriku? Aku sedang kalut seperti ini, kamu selalu saja menyerangku. Lantas, siapa pemilik rumah sakit itu? Tanya Haikal penasaran. Pemiliknya adalah Dr. Mariska. Oh iya, Dr. Mariska adalah istrinya Tuan Rusli yang mempunyai perusahaan cybercrime nomor 1 di Asia Tenggara. Walaupun kehebatannya belum bisa mengalahkan kehebatan istrimu Davia, ucap Arlen. Sok tahu kamu, umpat Haikal. Tring, tring. Bunyi alat penyadap di ponselnya Haikal yang seketika terkesiap saat melihat lokasi di mana Davia berada. Wajah pria tampan itu berbinar cerah menatap Arlen yang melihatnya bingung. Ada apa? Hah? Tanya Arlen agak sedikit jengah. Aku sudah menemukan Davia. Aku lupa kalau di jam tangan Davia sudah aku pasang penyadap, ucap Haikal segera bangkit berdiri. Loh, kenapa alarmnya baru bekerja? Kenapa tidak dari hari pertama saat dia menghilang? Tanya Arlen sambil melangkah mengikuti Haikal yang setengah berlari untuk mencapai pintu lift. Penyadap itu akan aktif jika arlojinya Davia. Kata-kata Haikal terhenti saat melihat polisi dan wartawan sudah banyak berkerumun di lobi perusahaannya. Ada apa ini, Arlen? Tanya Haikal yang juga terlihat syok. Selamat pagi Tuan Haikal. Pagi. Ada apa ya Pak? Tanya Haikal. Tuan Muhammad Haikal Abdullah, Anda kami tangkap atas penyalahgunaan wewenang dalam melakukan peretasan dokumen negara, ucap polisi itu membuat Haikal dan Arlen menegang. Duar. Haikal dan Arlen seketika saling bertatapan saat polisi memberitahukan alasan mereka menangkap Haikal. Mohon maaf Pak Polisi. Apa ada surat perintah untuk penangkapan saya dan apa alasan saya melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan untuk mengkhianati negara saya sendiri? Tanya Haikal dengan tetap memperlihatkan wibawanya di hadapan para stafnya dan juga media yang berebutan mengambil gambarnya. Ini surat perintah penangkapannya. Anda bisa menjelaskan atau menanyakan apapun di kantor polisi. Anda berhak didampingi oleh pengacara Anda dalam proses selama penyelidikan berlangsung nanti, ucap polisi Edo seraya menyerahkan surat perintah penangkapan pada Haikal. Maaf Pak. Saya ingin menyampaikan sesuatu pada asisten saya dulu. Apakah boleh? Cukup 1 menit saja. Pinta Haikal. Baik. Kami tunggu. Ucap polisi Edo memberikan waktu untuk keduanya berbicara. Haikal membisikkan sesuatu pada Arlen yang mendengarnya dengan seksama. Carilah dia untukku dan jangan sampai media mengetahui aku kehilangan Davia. Aku tidak mau keadaan ini dimanfaatkan media atau siapapun untuk mengeruk keuntungan dan menjatuhkan mental Davia yang saat ini sedang hamil. Cari pengacara handal dengan bayaran termahal untuk menuntaskan kasus ini. Saat ini kita sedang dijebak. Minta bantuan Reno dan juga Wira. Ucap Haikal. Di mana aku harus mencari Nona Davia, Tuan? Di rumah sakit yang tidak bisa kita retas CCTV-nya. Ancam mereka jika mereka menolak memberitahukan keberadaan istriku. Ucap Haikal. Haikal yang ingin memberikan ponselnya pada Arlen langsung dipinta oleh polisi bahkan ruang kerjanya digeledah untuk menemukan bukti-bukti yang akan digunakan polisi untuk menuntut Haikal. Berikan ponsel Anda pada kami Tuan sebagai alat bukti kejahatan Anda. Titah polisi Edo membuat Haikal mau tidak mau menyerahkan ponselnya pada polisi. Kedua tangannya diborgol di hadapan para karyawannya.
Haikal sedikit pun tidak terlihat gentar karena ia yakin kalau dirinya dijebak. Para stafnya terlihat syok namun tetap kagum pada sosok Haikal yang memiliki sejuta pesona hingga penangkapan itu tidak menurunkan sedikit pun karismatiknya. Rasa rindunya pada istrinya menusuk di sela-sela sanubarinya. Ia harus menerima ujian ini di tengah kehilangan istrinya, entah itu sedang bersembunyi seperti 4 tahun yang lalu atau ada suatu peristiwa yang membuat Davia tidak bisa ditemukan oleh mereka. Yang jelas ia yakin Davia dirawat di RS di mana titik sinyal terakhir keberadaan Davia ia temukan di ponselnya.